Yang menjadi patokan pertama kali muncul rasa cinta apa? Kepada lawan jenis. Hampir standar apa biasanya? Apa? Fisik. Naon fisik teh? Nah jangkungna, nah glowingna gitu aja. Atau kumaha gitu, teman-teman. Standar ya, standar dan fitrah bahwa hampir setiap manusia itu yang menjadi pertama itu dari segi wajah. Ya, wajah. Cantik atau bagaimana? Tergantung. Karena memandang cantik teh relatif. Kata ini beda-beda kan. Cek itu, oh ima gelis. Cek nu sanes. Itu biasa we ya kan. Cek iya, wah iya mah gelis pisan cek nu sanes. Justru iya mah goreng. Aduh. Maka berbicara tentang cantik, ganteng, kasep itu berbicara tentang selera. Dan itu tidak ada yang bisa disalahkan. Punternya kalau cantik, kalau ganteng dipandang dengan warna kulit, berarti yang putih misalnya ganteng, cantik, yang tidak putih goreng, misalnya gitu. Atau dibalik, orang rubah ini mah mau kasep teh nu hidung gitu, nu bodas goreng patut, bisa gitu. Bisa saja teman-teman ya, bisa saja kan begitu, tapi pandangan kita bukan ke sana, karena ini adalah selera. Kan faktanya ada, ya, suaminya orang Eropa, istrinya orang Afrika, ya, atau sebaliknya, ya, istrinya cantik misalnya orang Eropa, suaminya orang Negro, itu nggak jadi masalah. Ya, jadi masalah karena hubungannya dengan pribadi, selera pribadi. Ini yang pertama, pastikan teman-teman itu mencintai seseorang yang lawan jenis, yang beda jenis kelamin. Ya, hati-hati lamun ninggalin kasep jadi ngacain urui kasep, jangan, hati-hati ya. Kalau kagum boleh ya, misalnya ayah balaki wes luar biasa ya, irungna mancung katanya, bodas, bener, itu sah, kagum ya, takjub pada ciptaan siapa? Allah. Tapi kalau bogoh, nah hati-hati, itu enggak ke dokter. Gitu. Kedua, perbedaan kultur. Gak bisa kita nyari ya istri yang kulturnya sama, gak bisa. Beda teman-teman ya. Jadi nanti akan ada tanda kutip tabrakan kultur kita dengan kultur istri kita. Misal kalau teman-teman kulturnya ya pagi hari itu harus sarapan jam genep, hari istri biasa jam 10 sarapan nanti, itu akan ada perbedaan nanti relasi ya teman-teman. Saya dulu waktu masih bujangan itu kalau sarapan pagi itu pukul 6 pukul 7 harus makan nasi ya, karena mau ngajar ke sekolah, mau aktivitas. Ternyata pas nikah dengan istri beda, istri mah gitu. Istri mah sarapan jam 10. Kabayang tuh, lamun kultur kita harus dipaksakan, teman-teman ya. Jam 8 teh mulai kuit beuteung ya. Kuit naon? Lapar gitu. Padahal nasi belum ada. Nah, ini kultur nanti bisa di-mix ya, di-mix. Maka menyiasatinya saya tetap ikut kultur istri, tapi pagi hari kedah aya opieun. Nah, pas gitu teman-teman ya. Negosiasi, beda kultur kan begitu. Jadi yang kayak pas makan nasi teh jam 8 bareng gitu, maksimal jam 10 bareng makan nasi teh. Di apa? Jadi nikah itu bukan hanya menikah biologis, tapi menikah kultur juga. Kawinkan kebiasaan kita dengan kebiasaan istri kita.
Gitu, teman-teman. Jangan memaksakan. Ya. Ketiga, kepribadian. Kemudian karakter. Ya teman-teman. Hampir sama ya. Ini pasti beda teman-teman. Nggak bisa nanti teman-teman mencari pasangan hidup yang karakternya sama, nggak bisa. Adat, ya goreng adat, goreng bahasa, itu hati-hati. Apalagi teman-teman kalau Allah takdirkan berjodoh dengan orang Banten misalnya teh. Pasti akan ada beda karakter Banten dengan Tasik. Beda apanya biasanya? Bahasanya. Bahasa. Ini teman saya ya dari Tasik ke Banten lagi ada sosial. Kemarin pas Banten ada bencana. Gek calik disuguhan. Kan orang makianya mangga dituang gimana tuh pek dahar gitu. Coba katamu ya kepada tamu yang baru kenal coba ya ge masihan bantuan gitu kop udah dahar gitu gitu kan. Tapi kita memahami itulah karakter orang Banten seperti itu. Punten di bahasanya rada kasar gitu ya. Orang makan lamun ieu teh bade nikahkeun gitu nya. Ieu mah nganggo bahasa biologis gitu. Ya. Pak, Bu, hayu orang nikahkeun si Neng jeung si Ujang. Urang mah kitu kan? Mun orang teman teh nganggo bahasa biologis gitu. Paham ya? Nah, gitu. Nah, gitu. Kita kemudian menyalahkan mereka? Enggak, karena itu adalah karakter dan adat seperti itu. Nah, nanti pada saat teman-teman menikah, maka harus mengawinkan juga karakter kita dengan karakter istri kita. Selera dan keinginan pasti beda, teman-teman. Sederhanalah, misalnya rencang sangu misalnya ya. Itu hal pertama nanti akan ketemu. Ya. Karena pas kamu nikah, besoknya makan kan, lapan. Pasti akan ketemu. Geuningan istri urang mah teresepeun jengkol. Ayo urang mah justru jengkol teh resep pisan. Nanti istri kalau mau masak bagaimana? Teman-teman baun. Akhirnya kumaha urang moyahna jengkol teu apa gitu. Saya pun demikiannya, ini contoh saja sedikit. Pun bojo itu dulu tidak suka yang namanya daging sapi. Masak teh pasti bakal mual muntah gitu. Setiap ada kurban ya, ibadah kurban, waktu bojo masih lajang, itu oleh ibu mertua dijauhkan dari daging sapi. Batur mah mencit sapi, ieu mah mencit hayam. Jangan repeh mencit hayam. Sampai nikah pun demikian teman-teman. Jadi lamun sim kuring kurban teh nyanak daging sapi teh pasti mau dipasak atau mungkin dipasak cuman agak ada gejala-gejala kurang sedap gitu teman-teman. Ini kan keselera. Nah, cuman dalam hal ini lamun tadi masin kuring anu mengawinkan waktu makan gitu ya. Ieu mah balik. Pun bojo anu ngikut ke sim kuring ayeuna ternyata jadi rasa daging sapi gitu teman-teman seperti itu. Dikawinkan sama selera, keinginan dikawinkan. Nah, ini yang sekarang kita bahas tentang pemahaman gitu. Pemahaman orang sama enggak? Jangankan beda keluarga gitu. Urang we jeung rai raka, bahkan jeung bapak, jeung mama itu kadang-kadang beda pemahaman gitu. Apa contoh kecilnya teman-teman? Jeung bapak beda paham. Ada enggak? Sekolah ya. Kumaha maksudnya sekolah? Nah, betul misalnya. Sederhana kan? Kita inginnya ke SMA anu, orang tua inginnya ke sini. Itu beda paham kan? Dan dua-duanya pasti ada argumentasi. Pertanyaannya, kalau beda paham gitu, kita bagaimana?
kita harus bernegosiasi dengan orang tua kita gitu. Bapak nah habat kedah kali itu abis sekolah kedah kieu kayak orang jelaskan justru Pak lamun abi ka dieu teh kieu nah nanti ketemulah tengah-tengah sok atuh kumaha paling kuat ka mana oh ka dieu we Pak kanu abi hoyong tapi aya heula naon prasyarat wayahna kudu anu oke deal. Nah, negosiasi seperti itu teman-teman. Demikian pula dengan mencari pasangan hidup. Pasti akan beda paham nanti. Apalagi pahamnya berkaitan dengan urusan agama. Nah, ini semuanya teman-teman akan menjadi indah. Kalau apa? Kalau semuanya saling menerima. Ini kuncinya teman-teman ya. Jadi ini kuncinya adalah saling menerima karena manusia cek fisik ya beda kan ya jenis kelamin beda fisik beda bahkan anu kemar ge pasti aya beda nah kalau semua perbedaan ini kemudian muncul di rumah tangga kita nanti maka kuncinya adalah saling menerima itulah kunci yang namanya